Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Ya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran Bahasa Indonesia, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, hari ini masih semangat juga ya anak-anak. Harus selalu semangat dong. Ya, materi pelajaran Bahasa Indonesia hari ini yaitu tentang menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi dan teks rumpang. Nah, kita mengulang lagi anak-anak teks eksplanasi. Nah, sebenarnya struktur teks eksplanasi sudah Uspinda jelaskan minggu kemarin. Di subtema 3 ini keluar lagi materi tentang struktur teks eksplanasi. Kita bahas lagi anak-anak supaya kalian lebih paham. Struktur teks eksplanasi itu ada 3 ya. Yang pertama itu tentang pernyataan umum atau yang sering disebut dengan pembukaan. Nah, pernyataan umum atau pembukaan ini biasanya memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Yang kedua, ada deret penjelas atau biasa yang disebut dengan isi. Deret penjelas atau isi ini biasanya berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi yang mendukung topik utama. Masih ingat ya anak-anak apa itu fakta? Fakta itu adalah kenyataan atau nyata, benar-benar terjadi. Struktur yang terakhir atau yang ketiga yaitu simpulan. Biasa sering disebut dengan penutup. Simpulan atau penutup itu biasanya berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Nah, itu tadi struktur teks eksplanasi. Sekarang Uspinda lanjutkan ke teks rumpang. Teks rumpang itu berarti ada bagian teks yang masih kosong, belum lengkap ya anak-anak. Kamu dapat melengkapi bagian tersebut dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkahnya kalian bacalah teks yang ada dengan cermat. Jadi kalian membaca teks tadi dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan cermat. Langkah yang kedua yaitu temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, jadi kalian mencari masalahnya itu tentang apa toh? Langkah yang ketiga yaitu perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Jadi kalian perhatikan kalimat sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Yang keempat, melengkapi bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi kalian melengkapi kalimat tadi dengan menghubungkan atau dengan ada kaitannya dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Langkah yang terakhir, yang kelima, yaitu pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, jadi kamu membuat kalimatnya harus sesuai dengan PUEBI. Nah, itu tadi langkah-langkah melengkapi teks rumpang. Kita lanjut ke teks eksplanasi lagi. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku. Masih ingat ya anak-anak, kosakata baku itu harus sesuai dengan apa? Bisa sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuai dengan pedoman penulisan. Nah, jadi Uspinda ingatkan sekali lagi, untuk kosakata baku itu ditulis sesuai KBBI atau sesuai pedoman ejaan. Bisa juga kalimat efektif dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, Uspinda ulangi sekali lagi. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Apabila kalian menemukan kata tidak baku dalam teks eksplanasi, sebaiknya lakukan perbaikan dengan cara menuliskan atau menggantinya dengan kata baku atau penulisan yang tepat. Nah, ingat ya, menentukan kata baku atau tidaknya itu bisa dicari dalam KBBI atau dalam PUEBI. Uspinda lanjutkan. Informasi dari suatu teks itu juga dapat kita sajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri itu memudahkan pembaca untuk memahami isi atau informasi dari suatu teks. Gambar seri harus disajikan berurutan sesuai urutan informasi suatu teks. Ini tujuannya untuk memudahkan pembaca memahami suatu informasi. Nah, ini tadi materi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya anak-anak. Kita lanjutkan ke tugasnya. Tugas bahasa Indonesia hari ini yaitu kalian mencari 5 kata tidak baku. Terus kalau sudah ketemu 5 kata tidak baku tadi, kalian kemudian tulislah menjadi kata baku dari buku paket halaman 72 sampai 73. Nah, di buku paket itu tadi halaman 72 sampai 73 ada sebuah bacaan. Kalian cari 5 kata tidak baku. Kemudian tulislah menjadi kata baku. Nah, biasa dikerjakan di kertas folio, diberi nama dan mata pelajarannya ya anak-anak. Sekian pembelajaran dari Uspinda hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.